Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Dalam video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang keren dan berjudul The Platform. Sejujurnya, film ini adalah salah satu favorit gue, yang membuat gue sangat terkesan dengan ceritanya. Langsung saja kita mulai. Pada awal film, kita bisa melihat seorang kakek yang sedang memeriksa makanan yang akan dihidangkan. Proses ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari setiap makanan yang akan disajikan dalam jumlah besar untuk seluruh penghuni penjara. Kemudian, seorang pria terbangun dari keadaan tidak sadar dan menemukan dirinya di dalam sebuah penjara bersama seorang kakek tua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kakek tua tersebut tiba-tiba menyebutkan lantai 48. Ia juga memberitahu pria tersebut, mulai hari ini, kita akan memakan makanan yang tersisa dari lantai atas. Lantai di atas kita adalah lantai 47. Semakin tinggi lantainya, semakin kecil angkanya. Lantai paling atas memiliki angka 0. Pria yang baru saja di penjara itu melihat ke tengah ruangan dan melihat sebuah lubang yang sangat dalam. Tentu saja, penjara ini tidak berhenti di lantai 48. Di bawah mereka ada banyak tahanan lain yang menunggu makanan datang. Lubang tersebut digunakan sebagai tempat gerakan lift makanan yang datang dari lantai 0. Setelah menjelaskan hal tersebut, pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Goreng, sementara kakek tua yang bersamanya bernama Terima Kasih. Setiap lantai di dalam penjara ini dihuni oleh hanya 2 tahanan saja. Dan mereka akan tinggal bersama selama 1 bulan ke depan jika mereka masih hidup. Goreng semakin penasaran dan bertanya kepada Terima Kasih tentang cara kerja lubang itu. Terima Kasih menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat lantai, semakin baik. Lantai 48 berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Terima Kasih sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini dan tahu segala aturan di sini. Ia sering mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang bagus. Saat lampu hijau menyala, itu berarti list makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Namun, panan yang datang tidak terlihat segar dan hanya merupakan sisa-sisa makanan. Kakek Terima Kasih yang lapar langsung memakannya tanpa ragu, sedangkan Goreng ragu dan tidak yakin untuk memakannya. Goreng tidak percaya bahwa ia harus hidup dengan makanan yang telah dikonsumsi oleh 47 lantai selama 1 bulan. Dengan kata lain, makanan yang mereka terima merupakan sisa makanan dari 94 orang. Setiap lantai hanya memiliki waktu 2 menit saja untuk makan. Sambil menahan lapar, Goreng mengambil sebuah apel dari list makanan dan bermaksud menyimpannya untuk dimakan beberapa jam kemudian. Tidak lama setelah itu, list makanan di lantai mereka mulai turun ke lantai 49. Setelah makan, Terima Kasih meludahi list makanan tersebut dan mengatakan bahwa hal seperti itu adalah hal yang biasa terjadi di penjara ini. Semakin rendah posisimu, semakin kau diinjak oleh mereka yang berada di atas. Tiba-tiba, Goreng merasakan suhu ruangan yang meningkat tiba-tiba. Ia bertanya kepada Terima Kasih mengapa suhu di ruangan tersebut berubah menjadi panas. Kakek itu dengan santai menjelaskan bahwa suhu di dalam ruangan akan berubah menjadi panas atau dingin jika tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Satu-satunya cara untuk mengembalikan suhu ke kondisi normal adalah dengan membuang makanan tersebut kembali ke lift makanan. Kemudian, ada bergeser ke proses wawancara antara Goreng dan seorang petugas penjara. Dalam percakapan tersebut, petugas memperbolehkan Goreng untuk membawa satu benda apapun yang akan menemaninya selama berada di penjara. Goreng memilih sebuah buku sebagai satu-satunya barang yang akan dibawanya. Alasan ia berada di penjara bukan karena melakukan tindakan kejahatan, melainkan ia dengan sengaja memasuki penjara selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar diploma yang terakreditasi. Sementara itu, kakek Terima Kasih menjelaskan bahwa ia berada di penjara karena telah melempar sebuah TV dari apartemen dan mengenai seorang pengendara sepeda yang menyebabkan kematian. Tak lama kemudian, lampu di dalam ruang penjara berubah menjadi merah, menandakan bahwa list makanan akan turun dengan cepat ke lantai 0. Setiap hari, Goreng berhasil menahan dirinya untuk tidak memakan sisa makanan dan hanya memperhatikan kakek Terima Kasih yang dengan lahap menikmati makanan tersebut. Goreng akhirnya bertanya pada kakek Terima Kasih,
banyak lantai yang ada di penjara ini. Namun, kakek Trimagasi sendiri tidak tahu pasti jumlah lantai di penjara itu, karena selama di sana ia pernah berada di lantai 132. Dengan kedalaman itu, tidak mungkin ada makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa mengerikan rasa lapar yang dirasakan oleh tahanan yang berada di bawah. Setelah mendengar hal itu, Goreng merasa tergerak untuk mengajukan inisiatif agar setiap lantai di atasnya dapat membagikan makanan secara merata setiap hari. Namun, Kakek Trimagasi terlihat tidak memiliki empati yang sama dengan Goreng. Dia malah dengan santai mengencingi list makanan yang turun ke lantai bawah. Rasa ketidakpedulian antar sesama penghuni penjara terus terjadi selama berbulan-bulan di dalam penjara. Kakek Trimagasi sengaja melakukan hal itu karena dia sendiri pernah merasakan keadaan tersebut saat berada di lantai bawah. Ini akan menjadi siklus yang tak berakhir dan terus terjadi. Tak hanya itu, si kakek tua dengan sengaja membawa pisau ke dalam penjara. Goreng yang semakin kesulitan menahan laparnya akhirnya mulai terbiasa makan sisa-sisa makanan. Setelah makan, ia menghabiskan waktu dengan membaca buku. Saat itu, mereka melihat mayat tahanan yang jatuh dari lantai atas. Kakek Trimagasi sudah tak terkejut lagi dengan pemandangan seperti itu dan mengatakan bahwa hal tersebut sering terjadi di penjara ini. Pada saat itu juga, Goreng menyadari bagaimana si kakek tua bisa bertahan hidup di lantai 132. Maka ia mulai merasa curiga tentang keberadaan teman kakek Trimagasi. Terutama ketika Goreng belum ada di penjara itu. Pikirannya menyimpulkan bahwa kakek Trimagasi telah memakan teman satu selnya sendiri, terutama karena dia membawa pisau saat masuk penjara. Tidak lama setelah itu, list makanan tiba di lantai mereka dan ditemukan seorang wanita yang duduk di atasnya. Wanita itu bernama Miharu dan sering naik list makanan. Kakek Trimagasi berkata bahwa Miharu sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Kakek itu juga mengklaim bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya untuk meningkatkan peluang berada dalam sel yang sama dengan anaknya. Dari pernyataan tersebut, tampaknya setiap bulan tahanan diacak, dan teman satu sel akan diganti secara acak jika ada yang meninggal. Ini juga menjelaskan bahwa mayat yang jatuh sebelumnya adalah teman satu sel Miharu. Miharu turun ke lantai 49 sambil melihat Goreng yang peduli padanya. Namun sayangnya, Miharu malah ditarik oleh dua tahanan yang berada di lantai tersebut. Goreng merasa kasihan dan ingin melompat ke bawah untuk membantu. Namun Miharu berhasil membunuh kedua tahanan tersebut dan kembali ke list makanan dengan penuh darah. Goreng dan kakek Trimagasi semakin dekat setelah hampir sebulan tinggal bersama di penjara dan mereka saling berbagi cerita. Namun suatu saat, mereka mulai mencium bau gas yang menandakan bahwa mereka akan segera kehilangan kesadaran. Pada saat itu, lantai penjara dan teman satu sel akan diacak secara acak. Jika tidak ada kematian di lantai itu, maka teman satu sel akan tetap sama. Keesokan harinya, Goreng terbangun dalam keadaan terikat dengan kain. Sudah jelas, kakek Trimagasi yang telah mengikat tubuh Goreng, karena mereka ditempatkan di lantai 171 bulan ini. Lantai dengan nomor sebesar itu tidak akan lagi menerima makanan sisa. Kakek Trimagasi mengakui bahwa dia tidak akan sanggup bertahan hidup selama sebulan tanpa makanan. Maka, kakek Trimagasi memutuskan untuk mengikat tubuh Goreng dengan kain dan memakan dagingnya secara perlahan-lahan. Namun, ia tidak akan segera memakan daging Goreng dan akan berpuasa selama 1 minggu terlebih dahulu. Kemudian ia baru akan mulai memotong tubuh Goreng secara perlahan selama 3 minggu. Kakek Trimagasi juga menjamin bahwa bagian tubuh yang dipotong bukan bagian vital yang akan menyebabkan kematian Goreng. Selain itu, beberapa tahanan lain putus asa dan memutuskan untuk melompat dari penjara setelah mengetahui di lantai berapa mereka berada. Mereka tahu bahwa makanan yang datang dari atas pastilah sudah habis. Dan mereka tidak bisa bertahan hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong. Kakek Trimagasi berusaha bertahan hidup dengan berpuasa selama berhari-hari. Goreng hanya bisa menunggu dengan pasrah ketika ia tahu tubuhnya akan disayat oleh kakek Trimagasi. Perut kakek Trimagasi semakin lapar seiring berjalannya waktu, begitu pula Goreng yang tidak makan atau minum apapun. Namun, pada akhirnya,
kakek Trimagasi tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menyayat tubuh Goreng. Pertama, ia memotong daging di paha Goreng. Tetapi tiba-tiba Miharu muncul di lantai 171 dengan list makanan. Miharu menghajar kakek Trimagasi dari belakang dan menusuk lehernya dengan pisau. Setelah itu, Miharu melepaskan ikatan Goreng dan membiarkannya membalas dendamnya terhadap kakek Trimagasi. Kakek Trimagasi harus mati dengan cara sadis di lantai 171. Goreng, yang terlalu lemah, langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Goreng mulai bangun perlahan-lahan dan melihat Miharu sedang makan daging kakek Trimagasi. Tidak mengherankan sama sekali bahwa perilaku aneh ini terjadi di penjara ini. Luar biasanya, Miharu justru memberi Goreng potongan daging itu untuk dimakan. Goreng yang tidak terbiasa dengan hal itu langsung muntah ketika mencoba makan daging kakek tua itu. Namun Miharu, yang tidak pernah berbicara, terus memberi Goreng daging itu. Ketika ditanya tentang anaknya, Miharu enggan menjawab dan lari turun ke bawah lagi. Di lantai 171 ini, Goreng terpaksa harus makan daging kakek Trimagasi selama sebulan, meski daging itu sudah penuh dengan belatung. Singkatnya, setelah sebulan berlalu, Goreng terbangun di lantai yang berbeda. Karena kakek Trimagasi sudah mati, Goreng dipindahkan ke sel secara acak. Teman satu sel barunya adalah wanita bernama Imoguri yang membawa anjing. Mereka berdua sekarang berada di lantai 33 yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Ternyata wanita itu adalah seorang karyawan administrasi yang melakukan wawancara dengan Goreng sebelum ia masuk ke dalam penjara. Saat itu, Goreng ditanya berbagai hal, termasuk makanan favoritnya. Tujuannya adalah untuk menempatkan makanan favoritnya ke dalam lift. Dia juga bertanya pada Imoguri tentang jumlah orang di penjara. Setelah 25 tahun bekerja di sana, Imoguri tahu bahwa penjara ini memiliki sekitar 200 lantai. Secara logis, jumlah makanan yang diberikan tidak akan mencukupi kebutuhan 400 orang. Namun, Imoguri tetap memaksa bahwa hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan sistem solidaritas. Goreng, yang kini berada di lantai 33, tidak perlu lagi makan daging manusia. Namun, Imoguri tetap bersikeras untuk mengatur jatah makanan di lantai bawah. Dia sengaja membagi makanan menjadi 2 piring, dengan harapan tahanan di lantai bawah akan bertindak serupa. Dengan cara ini, Imoguri ingin menekankan perilaku solidaritas sehingga para tahanan dapat kebagian makanan. Dia juga memberitahu para tahanan di lantai 34 untuk menjaga agar jatah makanan cukup untuk semua. Namun, para tahanan itu marah dan berkata bahwa mereka tidak akan memikirkan nasib para tahanan yang kurang beruntung pada bulan ini, dan akan menghabiskan makanan sepuas-puasnya. Setiap harinya, Imoguri tak pernah bosan memberitahu para tahanan di lantai bawah tentang perilaku yang seharusnya mereka terapkan. Sudah 15 hari Imoguri menerapkan hal tersebut di dalam penjara. Namun para tahanan tetap tidak memberikan respon yang positif. Hingga pada suatu saat, Goreng merasa lelah mendengarkan hal itu dan mengancam para tahanan di bawah. Dia mengatakan jika mereka tak menuruti perintah Imoguri, maka dia tak segan untuk mengencingi dan membuang air besar di makanan mereka. Ancaman itu terbukti efektif, dan para tahanan akhirnya menuruti perintah Goreng. Keesokan harinya, list makanan turun ke lantai mereka lagi. Namun, terlihat bahwa ada Miharu yang terbaring di lift dengan luka-luka yang cukup parah. Goreng dan Imoguri segera menolong Miharu yang lemas. Setelah list turun, suhu di lantai mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mereka baru menyadari bahwa anjing Imoguri tidak mengembalikan makanan dari lift. Goreng merebutnya dari anjing itu dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dan melihat Miharu bertengkar dengan Imoguri. Karena Miharu telah memakan anjing kesayangan Imoguri secara hidup-hidup. Dalam keadaan tidak tenang, Miharu kembali ke lantai bawah dengan list makanan. Imoguri terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya. Saat itu, Imoguri membongkar rahasia Miharu bahwa ia tidak memiliki anak sama sekali, dan hanya ingin menjadi artis seperti Marilyn Monroe sebelum masuk penjara. Namun karena tidak berhasil, ia menjadi gila dan mencari anak yang tidak ada. Imoguri juga mengungkapkan
bahwa ia masuk ke penjara karena ia telah putus asa dengan kanker ganas yang dideritanya selama 3 tahun. Oleh karena itu, ia datang ke penjara ini untuk membiarkan tubuhnya dimakan secara hidup-hidup. Setelah mengakui ini, Guguri menolak untuk makan atau minum apapun, dan hanya berbaring di kasurnya. Padahal hari itu adalah hari terakhir mereka berdua berada di lantai 33. Keesokan harinya, Goreng terbangun dan menemukan dirinya berada di lantai 202. Goreng kaget menemukan Imoguri yang sudah menggantung dirinya. Goreng merasa frustasi dan dihantui oleh arwah Imoguri dan kakek terima kasih. Keduanya merayunya untuk makan daging Imoguri, terutama karena Goreng kini berada di lantai 202 yang kurang beruntung. Meskipun tidak ada makanan tersisa dari list makanan yang datang dari atas, Goreng tidak terkejut. Ia mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift itu berhenti sebelum kembali ke lantai 0. Karena ia ingin mengetahui berapa banyak lantai di penjara itu. Karena tidak ada yang tahu pasti jumlah lantai di penjara itu, Goreng sangat tidak ingin memakan daging Imoguri. Sebagai gantinya, ia hanya makan potongan kertas dari buku yang ia bawa. Namun, karena kehadiran kakek terima kasih yang selalu mengacaukan pikirannya, Goreng terpaksa memotong daging Imoguri selama 1 bulan. Pada bulan berikutnya, Goreng terbangun dan menemukan dirinya berada di lantai 6. Tentu saja, lantai ini merupakan lantai yang terbaik selama dia berada di dalam penjara. Di lantai tersebut, Goreng bertemu dengan Baharat, seorang pria yang agamis dan selalu optimis untuk melarikan diri dari penjara ini. Baharat juga membawa tali agar dapat memanjat ke lantai atas. Baharat merayu 2 tahanan di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai tersebut. Baharat merasa senang karena akan ditolong naik ke lantai tersebut. Kemudian, Baharat melempar tali yang dibawanya dengan cepat dan meninggalkan Goreng sendirian. Dengan semangat, Baharat naik melalui tali tersebut, tetapi tiba-tiba dihentikan di tengah-tengah dan wajahnya diberaki oleh seorang tahanan wanita. Baharat kemudian mencuci wajahnya dengan marah setelah insiden tersebut. Tak lama setelah itu, list makanan tiba di lantai 6, menampilkan makanan yang rapi dan beragam pilihannya. Namun, para tahanan di lantai 7 memakannya dengan rakus, menghalangi terbentuknya solidaritas di antara mereka. Bulan ini juga menjadi bulan terakhir Goreng di penjara. Dengan berada di lantai 6, Goreng bisa dibilang hanya tinggal santai dan menikmati setiap hidangan yang diberikan tanpa kekhawatiran. Namun, Goreng tidak ingin menjadi seorang yang acuh tak acuh. Dia meminta bantuan Baharat untuk membantunya turun ke lantai bawah dan berbagi makanan dengan adil di setiap lantai. Pada awalnya, Baharat bingung dengan rencana tersebut. Kenapa Goreng mau turun ke lantai bawah dan mengambil risiko yang besar setelah merasa nyaman di lantai 6? Goreng menjelaskan bahwa jika rencana itu berhasil, dia akan membuat sistem penjara menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dia juga sudah menghitung bahwa jumlah lantai di penjara itu kurang lebih 250 lantai. Goreng bisa mengatakan hal seperti itu karena ia menghitung waktu setiap kali lift makanan bergerak. Tentu saja, jika perhitungan Goreng salah, itu pasti akan menimbulkan bencana bagi mereka. Apalagi jika makanan sudah habis terlebih dahulu saat tiba di lantai 250. Dengan usaha Goreng yang gigih, Baharat akhirnya luluh dan rela membantu Goreng dalam aksinya. Mereka kemudian merusak tiang kasur dan menggunakan tiang tersebut sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Setelah itu, mereka naik ke list makanan dan bersiap-siap untuk turun. Baharat mengancam kedua tahanan di lantai 7 agar berpuasa selama 1 hari. Jika mereka menolak, Baharat akan membunuh mereka. Goreng dan Baharat berencana agar setidaknya makanan tetap utuh saat sampai di lantai 51. Setiap kali mereka melewati lantai, mereka melakukan perilaku yang sama. Akhirnya, Baharat tiba di lantai yang dihuni oleh seorang pria bijak bernama Brambang. Brambang memberitahu mereka bahwa mereka harus membawa pesan ketika sampai di lantai 0, dengan harapan bahwa ada beberapa pekerja yang memiliki hati nurani. Agar pesan tersebut bisa disampaikan, mereka harus memilih satu hidangan yang terlihat lezat dan menggugah selera,
yang bisa menjadi sebuah simbol. Hidangan tersebut harus sampai di lantai 0 dalam keadaan utuh, dan tidak tersentuh sedikit pun. Dengan makanan yang tetap utuh, maka pesan akan tersampaikan kepada penjaga yang berada di lantai 0. Makanan yang utuh tersebut menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi dan menjaga makanan dengan cukup satu sama lain. Pesan ini diharapkan dapat membuat pengelola penjara sadar dan merubah sistem yang gila ini. Baharat dan Goreng bersiap untuk menjaga makanan yang mereka pilih, yaitu sebuah panah cotah. Mereka mengancam akan membunuh siapa saja yang tidak mengikuti perintah mereka. Setiap lantai mereka lewati dengan perilaku yang sama, hingga tiba di lantai 51. Mulai dari lantai ini, mereka mulai membagikan makanan secara adil satu sama lain. Hingga saat ini, segala rencana yang mereka susun berjalan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Saat mereka tiba di lantai 100-an, semua tahanan terlihat sudah mati dan terbunuh, tanpa bisa diketahui siapa pelakunya. List makanan yang mereka naiki tidak akan berhenti secara otomatis apabila tidak ada orang hidup di lantai tersebut. Ketika mereka melewati beberapa lantai di bawahnya, mereka melihat Miharu tengah dibunuh oleh seorang pria. Kemudian, terjadi pertarungan sengit antara kedua tahanan melawan Goreng dan Baharat. Malangnya, Baharat terluka parah di perut dan hampir mati pada saat itu juga. Goreng juga diserang habis-habisan oleh seorang pria besar di lantai itu. Beruntung Baharat berhasil melawan dan menyelamatkan Goreng dari kematian. Sayangnya, Miharu yang berada di lantai itu sudah tewas setelah dibunuh. Setelah itu, mereka berdua kembali ke list makanan dengan luka-luka dan melanjutkan perjalanan ke bawah. Banyak lantai yang sudah mereka lewati di penjara itu. Lantai 250 yang diprediksi oleh Goreng ternyata bukan lantai dasar. Artinya masih ada banyak lantai yang berada di bawahnya. Dan jumlahnya tidak diketahui. Semakin dalam lantai, semakin parah kondisi para tahanan. Untungnya, makanan yang mereka jaga masih utuh dan tidak tersentuh. Akhirnya, list makanan tiba-tiba berhenti di lantai 333. Mereka bingung. Mengapa list makanan berhenti meskipun tidak ada orang yang terlihat? Ternyata, seseorang yang tidak dikenal di bawah tempat tidur. Ketika mereka mendekatinya, list makanan turun dan meninggalkan mereka. Namun, yang aneh adalah suhu di lantai tersebut tidak berubah meski Baharat membawa makanan. Ternyata, ada seorang anak perempuan yang masih hidup dan bersembunyi di lantai itu. Anak perempuan tersebut adalah anak dari Miharu yang dia cari selama ini. Bahkan, Imoguri yang sudah bekerja selama 25 tahun pun tidak bisa menduga keberadaan anak tersebut. Goreng dan Baharat bimbang tentang bagaimana mereka bisa membantu anak yang kelaparan itu. Sementara makanan yang mereka jaga, harus dijaga sampai lantai 0. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memberikan makanan itu kepada anak kecil yang kelaparan, meskipun ini berarti mengorbankan harapan mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari pingsannya, dan dihantui oleh arwah terima kasih. Imoguri, Miharu, dan Baharat, yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Arwah Baharat sebenarnya sudah gentayangan, karena ia meninggal kehabisan darah di lantai 333 beberapa jam sebelumnya. Anak perempuan satu-satunya dari Miharu langsung dibawa ke list makanan, yang turun ke lantai paling bawah. Ketika tiba di lantai bawah, Goreng sekali lagi dibisikkan oleh kakek terima kasih, mengatakan bahwa pesan tersebut tidak memerlukan pengantar untuk sampai ke atas. Ini berarti, anak Miharu dapat kembali ke lantai 0 tanpa harus didampingi oleh Goreng. Kemudian, list makanan kembali naik dengan cepat sambil membawa anak Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan, bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi. Dan rasa kemanusiaan masih ada di dalam penjara tersebut. Secara keseluruhan, film ini luar biasa dan banyak makna yang bisa dipetik dari film ini. Film ini menggambarkan kondisi kehidupan yang sesungguhnya, dengan menjelaskan kesenjangan sosial. Kehidupan sehari-hari terdiri dari orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Semakin tinggi seseorang berada dalam hierarki tersebut, semakin rakus mereka untuk menghabiskan. Di sisi lain, semakin rendah tingkat lantai di penjara itu, semakin besar penderitaan mereka.
Tujuan pembuatan film ini adalah untuk menyindir kondisi kehidupan manusia sekarang yang tidak ingin berbagi dan cenderung serakah. Penjara merepresentasikan sistem kehidupan manusia. Imoguri bisa dianggap sebagai seorang pejabat yang menganggap dirinya paham tentang masalah yang ada di tengah masyarakat. Namun kenyataannya, mereka hanya tahu teori dan praktiknya sangat minim. Bahkan dalam menebak jumlah lantai di dalam penjara, ia masih salah. Bagaimana mungkin mereka dapat memahami kondisi masyarakatnya dengan baik? Untuk Goreng, kakek terima kasih sangatlah penting, karena telah memberikan banyak informasi yang berguna. Oleh karena itu, Goreng harus berterima kasih kepada kakek tersebut, karena telah membantunya memahami situasi di dalam penjara, dan membuat dirinya tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Nama terima kasih sendiri diambil dari bahasa terima kasih. Sedangkan Baharat berasal dari bahasa Timur Tengah yang berarti rempah-rempah, dan Brambang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bawang. Kedua nama ini menggambarkan sosok yang bijaksana dan berusaha menciptakan kesetaraan antara manusia. Mereka merupakan simbol harapan di tengah kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, Goreng digambarkan sebagai orang yang berani bertindak dan melawan sistem yang tidak adil. Dia berani mengorbankan segalanya untuk mencapai kesejahteraan dan perubahan. Baiklah guys, mudah-mudahan apa yang baru aku ceritakan di dalam video ini bisa dipahami dan menghibur, serta menemani hari kalian semuanya ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini tolong bantu untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Komen juga di bawah kalau ada film seru lainnya yang kalian ingin aku bahas. Oke guys, sampai di sini aja dulu. Mari kita jumpa lagi di video selanjutnya ya.